program tersebut bertujuan mengurangi beban hidup masyarakat miskin, menyusul rencana kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dalam waktu dekat. Anggaran yang disediakan pemerintah sebesar 6 triliun rupiah dan pembagian alokasi anggaran untuk program-program P4 IPU tersebut dibagi ke dalam 3 program berbeda, yaitu sebesar 2 triliun rupiah untuk membangun infrastruktur dasar pemukiman dan kelurahan sebanyak 5.500 desa dan 1.800 kelurahan kota. Lalu 2 triliun rupiah untuk pengadaan air minum untuk pedesaan, utamanya desa-desa nelayan. Sedangkan 2 triliun rupiah sisanya untuk penyediaan air baku dan membangun irigasi di 4.000 desa dengan tingkat kemiskinan di atas 50% yang juga akan dikerjakan masyarakat sekitar. Sejauh mana dampak kenaikan BBM terhadap biaya operasional program pembangunan tersebut? Dan manfaat apa yang dapat dirasakan oleh masyarakat miskin dari pembangunan program ini? Ya, pemirsa, itulah tadi sekilas tentang program kompensasi BBM yang akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Pak Joko tadi sudah ada sekilas tadi pengantarnya tentang program kompensasi BBM yang akan dilakukan oleh dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Ada 3 ya Pak ya, ada 3 program utamanya. Oke, ya. Jadi satu programnya adalah masalah infrastruktur perdesaan untuk permukiman dan perkotaan, tapi infrastruktur permukiman. Yang kedua adalah penyediaan air minum, khususnya untuk desa-desa rawan air, ibu kota kecamatan, juga kampung-kampung nelayan. Terus yang ketiga, 2 triliun yang ketiga ada untuk penyediaan air baku, dan yang paling banyak adalah untuk pembangunan irigasi perdesaan di 4.000 desa. Tujuannya untuk mengatasi dampak yang mungkin terjadi ya Pak ya, akibat kenaikan harga BBM bersubsidi. Karena dengan infrastruktur perdesaan ini ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, membangkitkan lapangan kerja. Setelah saya hitung tadi, itu kira-kira dengan adanya program infrastruktur dasar ini akan ada 1 juta orang yang bekerja selama 4-5 bulan untuk mengerjakan proyek ini. Jadi ada lapangan kerja baru. Terus yang kedua, kalau barang itu jadi, kalau irigasinya jadi, air minumnya jadi, infrastruktur desa, infrastruktur kelurahannya jadi, itu akan bermanfaat bagi hampir 60 juta orang. Kesejahteraannya meningkat ya Pak ya? Iya. Sorry, bukan 60 juta orang, tapi 36 juta. Iya, 36 juta. Tuh. Nah, kalau untuk dananya sendiri, Pak Mulyadi, mungkin bisa dijelaskan, DPR sudah menyetujui ya Pak ya, 6 triliun ini, 2 triliun, 2 triliun, 2 triliun. Alokasinya memang diambil dari alokasi yang seharusnya digunakan untuk Kementerian PU atau ada alokasi tersendiri? Kalau masalah anggaran APBD kan memang belum kita ketok di paripurna. Itu rencananya tanggal 17 Juni sekarang akan diparipurnakan. Tapi kalau di pembahasan di internal Komisi 5 dengan Kementerian PU, itu ada juga target pemotongan dari pemerintah yang sudah kita bahas bersama seluruh mitra kerja. Kementerian PU sampai saat ini ada pemotongan sekitar 3,8 triliun. Sebelumnya 6,1 itu kalau tidak salah ya Pak ya? Ya, 6,1. Tapi kita juga mengacu kepada surat edaran dari Menteri Keuangan yang dikeluarkan oleh Pak Hatta Rajasa, itu tidak boleh mengganggu target pencapaian pemerintah tahun 2013. Oleh karena itu, 3,8 triliun itu kita potong dari sisa tender Pak ya, sisa tender dan kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan di tahun 2013. Seperti contohnya mungkin ada persoalan masalah tanah yang memang dalam pembangunan sering terjadi hal seperti ini. Oleh karena itu kita potong, gitu juga pendampingan loan yang kita lakukan slowdown terhadap kontrak multi-year tersebut. Sedangkan tambahan 6 triliun ini adalah sebuah program baru ya, yang anggarannya mungkin diambil secara menyeluruh, itu mungkin menjadi domain Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan ya. Kami juga tidak tahu dari mana asalnya. Itu akan dihitung secara makro ya. Sampai saat ini 6 triliun, tidak tahu kalau nanti ada tambahan lagi.
anggaran yang 6 triliun itulah yang akan digunakan yang disampaikan Pak Menteri tadi dalam rangka mengantisipasi terjadinya kenaikan BBM khususnya untuk masyarakat perkotaan dan perdesaan. Tadi disampaikan ada kita di desa itu nanti kita akan meningkatkan infrastruktur dasar di pedesaan. Sebetulnya program ini sudah berjalan secara reguler, tapi sehubungan dengan terjadinya dalam rangka mengantisipasi kenaikan BBM ini, kita lakukan perluasan ya istilahnya Pak Menteri ya, dilakukan percepatan dan perluasan. Percepatan dan perluasan sehingga dampak kenaikan BBM ini yang sebetulnya hanya terkena 20%, karena 80% subsidi BBM itu kan tidak tepat sasaran. 20% ini mungkin terimbas kepada masyarakat yang memang merasakan imbas dari kenaikan BBM. Inilah salah satu yang akan kita antisipasi melalui program percepatan dan perluasan infrastruktur melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Dan ini sebetulnya sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Seperti contoh di program-program sebelumnya PPIP, kan agak mirip seperti ini, ada juga PPIP, irigasi desa, dan di perkotaan nanti ada untuk kelurahan, meningkatkan infrastruktur dasar di kelurahan. Masyarakat juga selain mereka menerima manfaat, mereka juga bisa menerima upah. Jadi masyarakat di daerah ada manfaat untuk kesejahteraannya, tapi dapat juga upah langsung bagi masyarakat yang tidak bekerja, yang mungkin menganggur dan lain sebagainya, mereka bisa memanfaat ini untuk mereka bekerja dan dibayar. Baik, kita harus jeda sebentar Pak. Oke. Mirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, Public Corner dalam Wide Shot Metro TV segera kembali untuk Anda. Didukung oleh masih banyak masyarakat miskin yang belum sejahtera karena keterbatasan infrastruktur dasar. Sementara triliunan rupiah subsidi BBM kurang tepat sasaran. Dulunya kami ini susah, ambil airnya jauh, di kali. Itu lebih dari 2 jam Pak kalau sampai ke pasar itu. Kita harus muter lewat sawah. Kalau kita lewat jembatan itu, jembatannya kan rusak. Nggak bisa bawa banyak barang itu Pak. Seharusnya pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa, tambatan perahu nelayan, penyediaan air minum dan sanitasi, serta irigasi desa yang dapat meningkatkan lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat miskin adalah bentuk pengalihan subsidi BBM yang lebih tepat sasaran. Setelah ada sambungan pipa air ke rumah-rumah, warga di sini lebih mudah untuk mengambil air dan biayanya kami lebih ringan. Penjualan hasil bumi kami yang biasanya sehari hanya 1 kali, setelah jembatan ini jadi lebih dari 3-4 kali per hari. Kotoran yang ada di kali tidak kelihatan lagi, dampaknya tidak mengganggu kesehatan lingkungan kita. Sekarang udah ada air pump, kami senang. Dengan mengalihkan subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur dasar, maka akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Catnya sudah kering. Avian memang cepat kering. Cat Avian, mengkilap dan cepat kering. Minyak goreng Rose Brand sekarang dengan fortifikasi vitamin A dengan proses 2 kali penyaringan, mengandung vitamin E, beta karoten dan omega 9. Masakan lebih gurih, lebih lezat dan lebih sehat. Nikmat abis. Didukung oleh Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Wide Shot Metro TV. Anda masih menyaksikan segmen Public Corner bersama saya Isyana Bagus Oka yang sore hari ini membahas tentang program kompensasi BBM dari Kementerian Pekerjaan Umum. Pak Joko, ada 3 program kompensasi infrastruktur nih Pak ya. Program
percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur. Ada pemukiman, ada sumber daya air, dan kemudian ada sistem penyediaan air minum ya Pak. Kalau untuk yang pemukiman, siapa saja sih Pak yang berhak menerima? Ya pasti orang miskin di perdesaan. Tapi saya ingin ngulang lagi, jadi anggaran yang 6 triliun tadi itu memang diambilkan dari penghematan semua KL itu dipotong. Jadi semua instansi yang ada di Republik itu semua dikurangi untuk pengeluaran yang kurang penting kita kumpulkan. Di samping itu juga diambilkan dari sisa yang mestinya untuk subsidi BBM dengan BBM naik kan itu ada sisanya. Itu dipakai untuk infrastruktur ini dan kegiatan yang lain-lain. Saya kira infrastruktur adalah salah satu dari beberapa program. Supaya lebih tepat sasaran ya Pak ya? Ya kalau mengurangi subsidi BBM itu memang tujuan utamanya supaya tepat sasaran, karena yang dulu itu tadi 80% tidak tepat sasaran. Dengan adanya kenaikan harga BBM itu maka uangnya akan dipakai secara langsung memberikan subsidi kepada rakyat miskin, itu yang terutama, dan mengurangi subsidi bagi yang tidak miskin. Nah, khusus untuk infrastruktur dasar tadi ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah infrastruktur dasar permukiman. Kelompok yang kedua infrastruktur dasar berupa sistem penyediaan air minum, dan yang ketiga adalah infrastruktur sumber daya air. Untuk permukiman itu adalah dialamatkan kepada desa-desa tertinggal yang miskin dan kelurahan-kelurahan kota yang miskin. Berapa desa dan kelurahan Pak yang kira-kira mendapatkan? Untuk desa miskin itu kita diambil dari desa-desa tertinggal yang penduduk miskinnya lebih besar dari 50%. Itu adalah hasil survei dari Kementerian Pembangunan PDT desa. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Daerah tertinggal itu kan ada daftar kabupaten tertinggal, ada desa-desa tertinggal. Kita pilih desa-desa tertinggal yang ketertinggalnya penduduknya itu melebih dari 50%. Juga di kelurahan-kelurahan yang tertinggal. Jumlahnya desa tertinggal yang bisa kita masukkan di sini 5.500 desa. 5.500 desa. Sedangkan kelurahan-kelurahan kota yang masuk dalam program ini ada 1.800 kelurahan. Nah, ini masing-masing desa dan kelurahan itu average mendapatkan 250 juta. Tetapi kalau ada satu kelompok desa yang ada di satu kabupaten, average-nya 250, tetapi Pak Bupati boleh membedakan, ini sangat butuh mungkin 300, ini kurang butuh mungkin kalau desanya kecil mungkin dengan 150 juta cukup dan sebagainya, itu kita serahkan kepada Pak Bupati. Tapi average setiap desa dan setiap kelurahan kota itu rata-rata 250 juta. Ini rencananya langsung diberikan kepada desa masing-masing untuk dikelola secara mandiri begitu ya Pak? Iya, jadi itu meskipun nanti anggarannya DIPA itu ada di Kementerian PU, tapi begitu nanti didok itu langsung nanti uang itu kita kirim ke kabupaten masing-masing, ke daerah masing-masing, langsung dilaksanakan sendiri oleh masyarakat. Sehingga masyarakat itu bisa mendapatkan lapangan kerja. Yang tadi saya sampaikan lebih 1 juta orang bisa bekerja selama 4 sampai 5 tahun. Kalau barang itu jadi, tadi bukan 60 juta, tapi ada 33 juta rakyat Indonesia yang mendapatkan manfaat. Jadi saya kira luar biasa dampak dari kita menaikkan harga BBM ini, kemudian kita ada duit itu bisa kita salurkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Mengawasinya bagaimana Pak? Ini kan ada uang yang cukup besar datang digelontorkan langsung kepada desa dan masyarakat. Kementerian PU sampai sekarang ini kan sudah mempunyai banyak sekali petugas-petugas, apakah dia mahasiswa, apakah dia apakah sarjana-sarjana muda, sarjana-sarjana baru yang sudah bekerja bersama kita rekrut untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat desa. Jadi selain pembinaan dia juga monitor apa betul pemakaiannya itu benar gitu. Jangan sampai ada yang diselintut sana, selintut sini. Itu saya kira kita serahkan kepada para pendamping masyarakat. Dan umumnya adalah para sarjana yang masih muda dan para mahasiswa. Pak Mulyadi melihatnya ini seperti apa Pak? Programnya sudah cukup baik kah? Langsung kepada masyarakat? Oh ya, program ini sebetulnya Kementerian PU sudah sangat berpengalaman melaksanakan program seperti ini. Ini sebetulnya adalah program pemberdayaan masyarakat. Prinsipnya ini, program ini